Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapi Krepi Paujan dari jurusan Manajemen kelas F NPM 243402111293. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi dasar negara. Saya akan menerangkan tentang konsep dasar negara. Konsep dasar negara merujuk pada fondasi atau prinsip yang menjadi landasan bagi berdirinya suatu negara. Konsep ini mencakup nilai ideologi dan hukum yang menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Adapun beberapa konsep dasar negara yang umum, yaitu yang satu, kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya. Kedua, hukum. Negara diatur oleh hukum yang berlaku secara adil dan merata. Ketiga, demokrasi, yaitu partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Empat, keadilan, menjamin perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Terus yang terakhir, kesejahteraan negara, bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus urgensi dasar negara, yaitu menunjukkan pentingnya nilai dasar negara dalam menjaga keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa urgensi dasar negara yang muncul yaitu satu, memberikan arah. Dasar negara memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan negara serta hubungan antara negara dan warganya. Kedua, mempertahankan kedaulatan, menjaga kekuasaan dan kedaulatan negara untuk kepentingan bersama. Tiga, membangun identitas. Dasar negara membangun identitas nasional dan mempersatukan masyarakat dalam kebersamaan. Terus menjaga keseimbangan, melindungi kepentingan semua warga negara tanpa diskriminasi. Terus ini secara etimologis istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau disebut kurnorma dasar. Terus Rechtsstaat disebutnya cita hukum. Terus Tacit cita negara. Filosofis Grundzüge dasar filsafat negara. Ke bawahnya, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang bersifat tidak berubah-ubah, menurut At-Tarmi dalam Usman dan Alfian. Selanjutnya, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Maka dasar negara ini bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman dari sekarang. Dan sebelah kanannya itu ada sebagian besar, itu arah panahnya yang besar, yang panjang sistem hukum Indonesia, terus yang kecil cipta hukum, dan yang setengahnya sistem norma hukum. Yang panjang dulu ya, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan rangkaian aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan hukum di negara ini, yaitu terdiri dari satu, hukum perdata. Hukum perdata yaitu yang mengatur hubungan antar individu termasuk kontrak dan kepemilikan. Kedua, hukum pidana, menangani pelanggaran hukum dan menerapkan sanksi pidana. Ketiga, hukum tata negara. Keempat, pengaruh hukum. Yang kelima, negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini untuk cita hukum di Indonesia tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yang meliputi satu, keadilan, kedua, ketertiban dan keamanan, terus yang selanjutnya kesejahteraan, terus persatuan dan kesatuan, yang terakhir kemajuan hukum harus dinamis dan adaptif terhadap perkembangannya zaman. Dan selanjutnya sistem norma hukum
Ini merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat berdasarkan hukum. Dalam sistem norma hukum terdapat beberapa elemen penting, yaitu norma, yaitu aturan. Kedua, hukum, sistem aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur hubungan antara individu dan lembaga. Ketiga, kepatuhan, yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. 4. Sanksi konsekuensi yang diberikan jika hukum dilanggar, seperti denda, hukuman pidana, dan sanksi lainnya. Dan di sebelah kanannya lagi, yaitu ada beberapa bagian dari segitiga itu. Dari paling atas pembukaan, kedua batang tubuh, 3 tap MPR, yang keempat undang-undang, yang kelima peraturan pelaksanaan, yang terakhir itu yang paling bawah peraturan pelaksanaan yang tadi. Nah, saya akan menjelaskan dari atas dulu, pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ialah rangkaian kalimat yang menjelaskan dasar negara dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada alinea 4 pembukaan UUD merupakan inti dari Pancasila sebagai ideologi negara. Terus batang tubuh UUD 1945, yaitu ini mungkin bagian utama dari UUD yang terdiri dari 16 bab yang berisi 37 pasal bagian ini merinci tata cara berbagai aspek pemerintahan negara Indonesia. Yang ketiga, TAP MPR, hukum dasar tidak tertulis, yaitu ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia yang mengatur tentang hukum dasar tidak tertulis. Dalam TAP MPR No. 11 MPR 1978 itu menjelaskan tentang hukum dasar yang tidak tertulis. Itu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Terus yang keempat itu undang-undang, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi. Saya gabungin dulu ya, undang-undang sama otonomi itu, yaitu peraturan turunan dari undang-undang yang disusun oleh lembaga eksekutif untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Nah, sedangkan yang otonominya yaitu ketentuan yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini yang mengatur yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan lokalnya sendiri. Dengan pemahaman yang baik tentang hubungan antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh, terus TAP MPR, UUD, pelaksanaan dan peraturan otonomi, kita dapat melihat kerangka hukum dan dasar negara yang mengatur kehidupan dan pemerintah Indonesia. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila dari penjelasan yang tadi ada penjelasan yang tidak paham atau yang salah, karena masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.